atau pengguna lapak itu dikenakan biaya atau bagaimana Pak? Saat ini belum, Cak. Yang Belum. ada itu masih retribusi lah ya. Karcis itu. Karcis karena memang cuman pada waktu hari Jumat saja. Nah, iya, ini dikelola oleh desa, oleh BUMDes atau bagaimana? BUMDes. Dikelola oleh BUMDes ya. Oleh BUMDes. Jadi untuk yang non kain itu per Jumat itu Mas, itu bayar 5.000. 2.000 untuk jadi kebersihan. Karena setiap hari Jumat saja, setiap kali ya. Jadi 5.000 itu 2.000 untuk kebersihan, 3.000 masuk ke BUMDes. Untuk yang ya, warganet, saat ini saya berada di Pasar Posumur yang baru. Ya, jadi bulan Desember kemarin lokasi di belakang saya ini merupakan lokasi yang baru saja dibangun untuk para pedagang pasar yang kemarin juga berada di lokasi jalan. Nah, ya sebelumnya ada di lokasi pasar lama yang memang milik warga. Ya, saat ini pukul 14.30 saya berada di lokasi ini. Jadi pasar Posumur ini beroperasinya dari siang hari sampai sore hari. Seperti apa para pedagang yang berjualan di lokasi atau di lapak yang baru yang disediakan oleh Pemdes Desa Bengkak. Nanti kita akan berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di sana. Ya, ikuti saya. Ya, warganet. Nah, saat ini saya bersama salah seorang pedagang yang berjualan di lokasi pasar ini. Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Adi Utomo. Pak Adi Utomo. Ya. Pak Adi, jualan apa nih Pak? Jualan tembakau. Jualan tembakau. Ini sebelumnya Pak Adi berjualan di pasar Posumur yang lama ya Pak ya? Ya. Iya. Sejak kapan Pak? Yang mana? Oh, tahun 5 tahunan. Pokoknya setiap hari Jumat jualan ya, di sini Pak? Iya, jualan di sini. Nah, ini kan pasar Posumur, ini kan berpindah-pindah Pak ya. Dari lokasi yang lama, kemudian di jalan itu, ya Jalan Timur, kemudian di sini. Dengan adanya lokasi yang di sini, yang disiapkan oleh Pemdes ini, seperti apa tanggapan Bapak? Ya, sudah ramai, sudah di pinggir jalan, ya. Jadi kelihatan langsung ya. Ya. Terus ini kan dimulai bulan 12 kemarin atau Desember, nah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan. Perbedaan jualan di depan dengan di belakang bagaimana Pak? Ya, ramai sih yang di depan. Ramai di depan sini ya Pak ya? Ya. Ya Pak Adi, mudah-mudahan jualannya terus laris ya Pak. Terima kasih. Kalau yang ini saya mau berbincang dengan Bakul dengan Bakul Arit. Dengan Bapak siapa Pak? Sucipto. Pak Sucipto. Pak Sucipto aslinya dari mana? Aslinya dari Srono, sekarang ada di Alas Bulu, Wongsorjo. Oh, aslinya di Srono, terus tempat tinggalnya di Alas Bulu. Iya. Sudah mulai kapan Bapak jualan ini alat-alat pertanian atau arit, pacul dan lain sebagainya nih Pak? Sudah lama, mungkin ya lah 6 tahun gitu. Sudah 6 tahun. Ini juga pindah-pindah Pak ya? Iya, pindah-pindah tempat. Nah, saya juga pengen tahu ini perbedaannya jualan walaupun ini masih berjalan beberapa minggu Pak ya. Iya. Ini bedanya jualan di depan dengan di belakang bagaimana Pak? Ya, lebih enak di depan Pak daripada di belakang. Masalahnya kan tempatnya lebih selingkuh daripada di depan. Kalau lebih enak di depan. Kalau di belakang tempatnya selingkuh. Maksudnya selingkuh, nggak kelihatan orang sama orang lewat itu loh Pak. Kalau ini kan langsung ya di pinggir jalan raya Pak ya. Jalan raya. Meskipun di depan kuburan Pak ya. Iya. Nggak takut Pak ya? Enggak masalah kok. Iya. Aman-aman aja gitu Pak. Pak, ini kan ya jualan kan nggak mesti. Nah ini bayar retribusi atau karcis berapa Pak? 5.000. 5.000 Pak. Iya. Agak pada petugas Pak ya? Ya, ada yang petugas nanti sekitar jam 3:30
Tapi sini ada yang narik. Oke, Pak Adi, Pak siapa? Pak Sucipto, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan lancar jualannya. Demikian tadi warganet ya, berbincang saya dengan Pak Sucipto, salah satu pedagang arit, pacul dan sejenisnya. Nah, ini kita juga akan berbincang dengan atau warga Bengkak yang juga memanfaatkan lapak di sini atau berbelanja di sini. Bersama dengan salah seorang ibu. Nah, ini habis belanja. Ibu namanya siapa? Ibu Suwarni. Bu Suwarni. Bu Suwarni aslinya mana? Sini Posumur. Sini aja ya. Iya. Nah, Ibu belanja apa tadi? Ini mau beli cenil. Oh, beli cenil. Belinya tiap hari Jumat aja. Iya. Karena pasarnya ini tiap hari Jumat ya. Iya, nah, benar. Ibu gimana kalau seandainya buat pasar Posumur ini setiap hari? Oh, gimana pasti, menurut Ibu? Ya, pasti masyarakat di sini mesti seneng soalnya di sini belanjanya agak jauh. Iya. Soalnya adanya di Wongsorjo gitu. Iya. Jadi kalau dibuat setiap hari Ibu seneng ya? Iya, seneng banget. Nah, Ibu sendiri karena warga Posumur nggak ikut jualan di sini, Bu? Enggak, karena di rumah sibuk. Oh gitu, jadi sibuk nggak bisa jualan di sini, Pak ya. Ibu terima kasih Bu ya. Iya. Ya itu komentar Ibu dari Posumur ya. Warganet. Nah, ini saya selanjutnya juga berbincang dengan salah seorang ibu pedagang yang ada di sini. Ya, Ibu, namanya siapa, Bu? Bu Poniem. Bu Poniem. Bu Poniem aslinya mana? Galean. Rumahnya Galean. Bu Poniem jualan apa aja nih? Jualan bumbu. Bumbu-bumbu ya. Iya. Ini setiap hari Jumat saja. Iya, hari Jumat di sini. Iya, sebelumnya pernah jualan di sini? Iya, terus jualan terus, ya. Di pasar sana. Iya. Jadi sudah lama ya, Bu ya? Sudah. Di Posumur ya? Iya. Nah, sekarang juga saya mau tanya ini, bedanya jualan di dalam dengan yang di luar ini seperti apa, Bu? Ya ramean sini. Ramean di sini. Ramean di sini Iya. di pinggir jalan ya. Pelanggannya lebih banyak. Iya. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Mudah-mudahan lancar, laris. Iya. Nah, ini kesan-kesan memang beberapa penjual yang kemarin juga jualan di pasar yang lama, ini jualan di lapak yang baru merasa lebih rame di tempat ini. Warganet, nah sekarang saya bersama dengan seorang bapak ini yang cukup sepuh. Nih, bisa bahasa Indonesia, Pak? Tak bisa. Tak bisa. Kaula reng jeba, Pak. Tak bisa Madura. Merema mon kaula nyator nik sakoni nggih, Pak? Nggih, Pak. Nggih. Tak napa nggih? Nggih. Kacepot gula merah nggih, Pak. Salah lopot nyocok ora nggih. Ring jeba. Nah, mben seranya mana, Pak? Matamin. Pak? Matamin. Pak Matamin. Nggih. Compokna kamma, Pak? Ini pinggir pantai. Pinggir pantai. Murah tambak. Murah tambak neka. Nggih. Posumur nggih. Nggih. Oh, nggih. Neka kanje ka pasar melen apa, Pak? Leboko. Melebeko, nggih. Neka melebeko aroko kian, Mbah. Aroko. Takok sesek, Mbah. Iya. Niki pon. Ya neka, Mbah. Nah, neka kan asli Bengkak nggih, Pak? Aslinya Aslinya kamam pian? Kula Madura. Madura, dari Madura. Kanja abit pon. Tahu puluhan tahun. Puluhan tahun, nggih. Dadi mon puluhan tahun bede desa Bengkak. Nggih. Oning neka sejarahna apa nggih? Sejarahna pasar Posumur nggih, Pak. Nggih. Nah, sebelumnya kanja kan bede lorong kasak nggih. Nggih. Nah, terus sebelumnya lorong bede dejana neka nggih. Nggih. Nah, bisa nih sakoni careta, Bah. Soal pasar neka, Bah. Soal pasar pertama pasar Nggih. nika ninge dojo nika. Pas pindah ke pinggir lorong. Mulai edejene kan pian dadi entar kasak ka pasar Malolo ga. Nggih. Mulai ki ngodo pian. Ngoning pasar nika. Nggih. Abit nih. Dulu rame ki, Pak. Pasar Posumur nika. Nggih. Rame ki. Rame. Orang jualan apa sih mulai dulu, Pak? Kasak. Jualan macam-macam pon. Kain. Jadi kan mon pian mangken abit desa Bengkak oning pasar Posumur cet mulai lambo rame nggih. Neka se jual ben se jual neka reng dimapoi, Pak? Nggih orang Wongsorjo. Se jualan reng jauh-jauh. Nggih jauh-jauh. Neka mulai lambe neka jet
napa are Jumat gitu ya. Nggih. Mulai lambek Nggih, gitu. mulai lambak. Arena Jumat pas sore hari. Nggih. Sore hari gitu. Nggih. Siang Nggih. neka gitu. Nggih. Nah, berema Mbah, mon bila-bila neka pasar neka, pos sumur neka dadi pasar sabenare, Pak. Nggih, sae. Sae iki. Sae. Nyaman meleh Nggih. meleh boko benar iki. Nggih. Meleh boko benar mon pasar sabenare iki, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Seneng nggih. Seneng. Nggih, tadi tak jauh-jauh, tak tos ngantosan hari Jumat nggih. 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 Pomon kawon Suryo jauh. Oh, nggih. Pak Mat Serang. Pak Matamin. Nggih. Nggih, kasokan Pak Matamin nggih. Malor manter mpian paringi sehat terus nggih. Nggih, Bisa nggih, nyaksee sejarah pasar Pos Sumur nggih. Nggih. Nggih, kasokan Pak. Tore. Nah, gelek saya nggak bisa bahasa Madura, artinya ya bisa nik sakoni katanya, kacepot gula merah, salah lopot nyon sapora ya. Nah, iya warganet, ya saya berharap Anda juga bisa mengikuti perkembangan fasilitas atau pembangunan fisik yang diadakan oleh Pemdes Desa Bengkak. Tentunya semua yang dilakukan untuk kemajuan ekonomi Desa Bengkak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warganet, warga pemirsa khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Wonosorjo dan lebih khusus yang ada di Desa Bengkak. Saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Bengkak, Bapak Haji Mustain SHG. Nah, saya akan mengajak berbincang, ngobrol istilahnya, ini supaya lebih santai ya. Nah, selamat pagi Pak Mustain. Oke, selamat pagi Mas Venus. Iya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, ini kalau saya menghitung mulai pelantikan 20 November 2019 hingga hari ini ada 15 bulan jenengan sudah menjabat menjadi kepala desa di Bengkak. Nah, ini seperti apa pengalamannya selama 15 bulan ini? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas kunjungan Mas Venus dari Planet FM untuk untuk masa jabatan yang baru 1,5 tahun ini. Alhamdulillah, walaupun tidak harus selesai semua, tapi alhamdulillah dari kebutuhan pokok yang diminta oleh masyarakat sudah bisa kita realisasi. Salah satunya pertama adalah pemotongan kayu di pinggir jalan. Jadi pada saat kampanye itu yang diminta oleh masyarakat karena ada beberapa kejadian kecelakaan akibat dari tumbangnya pohon. Yang kedua, fasilitas sarana olahraga yang diminta oleh kawan-kawan pemuda. Alhamdulillah sudah ada lapangan. Alhamdulillah sudah ada lapangan terpenuhi. Dan ternyata karunia Allah luar biasa. Kita rencanakan di bulan 4 di tahun 2020, ternyata alhamdulillah terrealisasi di 2024. Alhamdulillah. Kayaknya juga secara fisik Balai Desa Bengkak ini luar biasa ini. Biasa diceritakan. Yang ketiga terkait dengan ini kantor desa yang kemarin menurut masyarakat kurang indah, sekarang sudah kita perindah dan alhamdulillah masyarakat antusias. Jadi dulu sepi, sekarang udah rame. Udah ada kantin juga. Kita kasih kantin untuk ngopi-ngopi, terus wifi-nya kita tambah. Alhamdulillah setiap malam teman-teman pemuda, teman-teman pemudi, dan anak-anak yang kebetulan mau daring, yang nggak punya paketan bisa datang ke Balai Desa. Alhamdulillah gitu. Yang keempat terkait dengan infrastruktur desa, Mas Venus, itu ada salah satu RT-nya Pak Faisal itu di Labuan Lalang itu hampir tiap tahun kena banjir. Alhamdulillah sekarang kita sudah buatkan pelengsengan setinggi 3-4 meter itu. Kemarin
banjir bandangnya datang, alhamdulillah enggak sampai banjir ya. Kelima, Cak, terkait dengan pembangunan infrastruktur ekonomi, alhamdulillah kemarin pasar Jumatan yang katakanlah pasar legenda itu, pasar Posumur. Iya, pasar sejarah legenda ya. Yang kemarin terkesan itu tidak tidak memiliki tempat. Iya, maksudnya kumuh ya. Kumuh, terus yang beli juga aras-arasan. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan masyarakat sekitar kuburan, terus paguyuban pasar juga kita ajak musyawarah. Alhamdulillah kemarin di bulan Desember itu bisa kita laksanakan pembangunan los pasar yang lebih representatif. Dan alhamdulillah Mas Venus, ini curhatan dari yang jualan itu, yang jual centil contohnya, itu biasanya sampai jam 4 masih tersisa. Kemarin cerita sama saya baru datang 1-2 jam udah habis. Oh gitu ya. Bahkan menunya ditambahi habis. Dan yang kedua yang curhatan sama saya yang jual arit, itu biasanya lakunya kan pendatang itu biasanya. Lakunya hanya 4 waktu di dalam itu yang kurang representatif. Alhamdulillah setelah pindah bisa laku 8, 10 sampai 12 biji. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya mau masuk ke lokasi pasar ya. Yang dulu kita punya Bengkak ini punya sejarah yang tadi saya katakan legenda pasar Posumur. Nah, itu dulu saya mendengar juga lahannya sewa. Kemudian ini mau dijual pindah di jalan masuk itu. Itu saya juga sempat punya dokumen. Nah, hari ini jenengan menjabat dan kemarin tadi juga sempat cerita bahwa bulan 12 Desember kemarin ini sudah ada pembangunan lapak di depan kuburan. Itu masuk tanah kas desa ya, tanah milik desa itu ya. Iya, kuburannya tanah milik kas desa. Iya, artinya kan milik desa itu ya. Nah, ini berapa lokasi yang dibangun itu, Pak? Berapa setan itu? Kalau kita hitung Mas Venus, kalau kita hitung jumlah pedagang yang sudah terdaftar itu ada 22. Cuman yang aktif kemarin itu informasi dari Ketua Paguyuban Pak Tris itu sekitar kurang lebih 11 sampai 15. Lah kemarin kita buatkan losnya untuk itu semuanya dari warga Bengkak atau dari pendatang? Dari pendatang. 50% dari Bengkak, 50% dari luar. Bahkan ada yang dari Asem Bagus. Iya, dulu juga pernah saya konfirmasi pedagang-pedagang yang pendatang memang tiap Jumat itu sudah memang sasarannya datang ke pasar Posumur gitu ya. Lah kembali ke los tadi turunannya 22. Jadi kita sket untuk yang selain penjual kain itu ukurannya 2x3. 2x3. Selain penjual kain. Kalau yang kain itu justru lebih lebar. 3x3 gitu, lebih lebar. Nah, persetan sekarang ini Mas yang sudah kita bangun 11 los untuk yang non kain dan 3 los untuk yang kain. Oh, mau bangun lagi? Insya Allah 2021 ini kita juga di depan kuburan itu. Oh, jadi memanjang semuanya di situ ya. Ya, ini masyarakat atau pengguna lapak itu dikenakan biaya atau bagaimana, Pak? Saat ini belum, Cak. Yang ada itu masih retribusi lah ya. Karcis itu. Karcis karena memang cuman pada waktu hari Jumat saja. Nah, ya, ini dikelola oleh desa, oleh BUMDes atau bagaimana? BUMDes. Dikelola oleh BUMDes ya. Oleh BUMDes. Jadi untuk yang non kain itu per Jumat itu Mas, itu bayar 5.000. 2.000 untuk jadi kebersihan. Karena setiap hari Jumat saja, setiap kali kan. Jadi 5.000 itu 2.000 untuk kebersihan, 3.000 masuk ke BUMDes. Untuk yang kain itu 7.000 ya. Iya. Karena losnya lebih luas. 2.000 untuk kebersihan, 5.000 untuk kasbum. Nah, ini sejarahnya Posumur ini memang ramai di waktu Jumat sore ya. Nah ini Pak Tain karena sudah dibangun lapak seperti itu, punya tempat, kira-kira punya rencana nggak planningnya nanti dibuat setiap hari? Kemarin ada yang usul begitu Mas Venus dari masyarakat, karena ternyata tidak hanya orang Bengkak yang belanja, itu orang Bangsering juga banyak. Nah, kemarin ada orang Bangsering yang minta ke saya kalau bisa Pak Kades jangan hari Jumat saja, ditambahi harinya.
Lah sekarang masih kita evaluasi dulu itu Mas Venus. Mungkin nanti kita musyawarahkan dengan pedagangnya. Apa mau apa enggak ditambah harinya begitu. Memang ada rencana. Mungkin di era saya atau di era yang lain mungkin, tapi di era saya kita rencanakan pasar itu bisa tiap hari. Bisa tiap hari sehingga nanti perputaran uang yang biasanya orang belanja ke Wongsorjo tidak perlu ke Wongsorjo, tidak perlu jauh-jauh karena ada. Jadi sehingga nanti income per kapitanya orang Bengkak bisa naik, bisa naik. Jadi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi terkait dengan COVID untuk penanganan ekonomi, maka kepala desa diminta untuk ada greget menaikkan ekonomi masyarakat. Mungkin pasar Posumur itu bisa untuk arah ke sana. Nah, kaitan dengan ini kan tentu belum dilaksanakan Pak, ya masih rencana. Tentu kan ini wacana yang dari Pak Tain atau dari desa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, tentunya ini yang akan ditingkatkan ekonomi warga Desa Bengkak. Nah, ke depan apakah nanti yang dijalankan setiap hari ini dikhususkan masyarakat Bengkak yang mau menggunakan lapak itu atau bagaimana? Kalau yang sudah jalan Mas, artinya kan walaupun bagaimana mereka yang penjual dari luar Desa Bengkak itu kan juga berjasa untuk meramaikan pasar. Karena ternyata tidak semua masyarakat itu punya ambisi yang sama untuk meminta lapak di pasar itu menurut saya. Untuk yang sudah terdaftar itu tetap menjadi anggota tetap, tapi tidak menambah lagi yang dari luar. Nah, untuk yang nambah itu kita prioritaskan secara maksimal untuk masyarakat Bengkak sendiri. Nah ini Pak Tain, karena pasar Posumur ini kan setiap Jumat sore, punya wacana nggak kira-kira diubah, artinya dibuat pagi hari? Semua serba mungkin saya, terutama untuk pasar sayur mayur. Ini sudah ada yang mulai itu menjual ayam itu. Saya jadi punya keinginan khusus hari Sabtu Minggu mungkin kita adakan pasar sayur pasar sayur untuk pagi. Jadi bisa melebar dulu setelah Jumat, Sabtu Minggu sebelum berjalan. Dan insya Allah Mas Venus, insya Allah kita masih ngamati ini memang pergerakan pasar dan kita sudah musyawarah dengan ibu-ibu PKK. Insya Allah nanti pasar itu tidak hanya beroperasi di siang hari tapi malam untuk pasar kulinernya. Pasar kuliner, jajanan khusus tradisi, jajanan khusus tradisionalnya orang Bengkak. Kira-kira takut nggak ini orang karena belakangnya kuburan ini? Tentunya kan fasilitasnya dilengkapi dulu, kayak lampunya, terus ada hiburannya gitu, nanti begitu. Yang suasana mencekam menjadi indah, menjadi ramai. Iya sudah. Baik, Pak Tain, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan juga pencerahan buat warga Desa Bengkak khususnya ya, biar tambah ramai, tambah maju, ekonominya juga meningkat ya. Dan mudah-mudahan sukses untuk ke depan, sisa masih panjang perjuangannya. Dan ini mungkin di 15 bulan ini jenengan sudah bisa menuntaskan beberapa permintaan masyarakat yang menjadi janji kampanye jenengan, tapi masih ada waktu yang panjang yang harus dikerjakan ya. Oke, sukses Pak Tain, mudah-mudahan sehat selalu. Baik warganet, demikian tadi ngobrolan kita, bincang-bincang kita bersama Kepala Desa Bengkak, Bapak Haji Mustain Saki. Mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk Anda. Buat Anda yang belum subscribe, silakan aja subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.